Tuh laki-laki yang dikerumuni oleh pemuda-pemuda tangguh itu, dia di tengah-tengah, itu yang Abu Jahal. Bukan mundur ya kalau kita, itu paman sangka kecil, lupa besar, rupanya. Nah, jadilah paman aja. Ini enggak, Bu. Maju mereka berdua, Pak. Disangka orang kafir, anak-anak kecil main pedang, Pak. Situ main. Orang perang kena nanti. Situ main. Disitulah dia lolos, Pak, menembus pertahanan pengawalan Abu Jahal. Sangka orang anak kecil. Dua orang anak inilah yang membunuh Abu Jahal, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita kekuatan iman, kesehatan. Semoga dengan nikmat ini bertambah dekatlah kita hendaknya kepada Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Islam baru 2 tahun di Madinah, Pak, perintah puasa baru pula diturunkan di tahun kedua hijrah itu. Namun umat Islam mendapatkan ujian besar. Baru saja melaksanakan perintah puasa, ekonomi masih kurang bagus di Madinah. Orang kafir di Mekah berniat ingin menghabiskan umat Islam di Badar. Jadi 2 tahun baru Islam, baru pula melaksanakan perintah puasa, orang kafir mau menghabiskan umat Islam. Waktu itu sempat khawatir Rasulullah. Yang dikhawatirkan Rasulullah itu, Bu, Islam baru 2 tahun di Madinah, ekonomi sedang lumpuh, perintah puasa baru saja dijalankan. Apa mau umat Islam yang baru 2 tahun ini berperang? Dalam kekhawatiran Rasulullah itu datang sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ya Rasulullah, kami ini bukan umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Musa ketika diajak berperang, mereka menjawab, berangkatlah engkau berperang Musa dengan Tuhanmu, biarkan kami menunggu di sini, tidak mau ikut. Tapi kalau kami ini umatmu ya Rasulullah, kalau engkau berperang, jangankan ke Badar, mati kelaparan pun kami rela bersamamu. Itu yang membuat Rasulullah semangat ini. Kata Rasulullah, kumpulkan berapa orang yang bisa ikut berperang. Dikumpulkanlah orang, terkumpullah yang bisa ikut berperang itu 315 orang. Kumpulkan kuda, dapatlah 2 ekor. Onta dapat 70 ekor. Jadi minim persiapan. Senjata apa adanya saja. Jadi perjalanan menuju Badar itu, Bu, jaraknya 160 kilo dari Madinah. Jadi ganti-gantian, Pak, naik 3, nanti udah capek turun 3, naik lagi 3. Supaya cukup bisa naik di atas punggung onta dan kuda itu. Kemudian orang kafir Quraisy baru saja mereka mengumumkan ingin memerangi umat Islam,
hanya dalam waktu sebentar, Pak, terkumpul 1.000 ekor kuda. Kemudian makanan full. Perempuan-perempuan juga ikut pergi menyemangati. Dan jarak tempuh dari Mekah ke Badar hanya 60 km saja. Jadi di atas kertas orang kafir pasti menang. Nah, kalau dalam ilmu logika pasti menang. Karena persenjataan lengkap. Kemudian kata Rasulullah, marilah kita berangkat ke Badar. Itu sekitar tanggal 16 Ramadan. Berangkat. Sampai di Badar, kata Rasulullah, turunkan barang-barang. Turunkan sahabatlah barang-barang. Setelah barang-barang turun, seorang sahabat Ansor yang tidak terkenal namanya, dan mungkin jarang kita dengar, namanya Al-Habab. Menunjuk tangan dia, Bu. Ya Rasulullah, aku mohon maaf. Apakah engkau menentukan tempat ini karena wahyu dari Allah atau pendapatmu sendiri sebagai taktik perang ya Rasulullah? Itulah sopannya sahabat ya Pak ya, menanyakan kebijakan Rasulullah. Karena kalau wahyu kami ngikut. Tapi kalau pendapatmu sendiri Rasulullah, aku berbeda denganmu. Nah, jadi biasa aja Pak, berbeda sama Rasulullah dia gitu. Kata Rasulullah, ini pendapatku sendiri sebagai taktik perang Al-Habab. Kalau begitu, menurut pendapatku ya Rasulullah, kita ini puasa. Kita ini kekurangan makan. Jangan sampai kita kurang minum. Seharusnya sumur Badar yang kita kuasai ya Rasulullah. Jadi walaupun kita tidak makan, paling tidak kita masih bisa minum. Terbukti secara ilmiah, orang tidak makan tahan seminggu. Orang tidak minum 3 hari cuma tahan. Maka kata Rasulullah, Al-Habab benar, angkat barang-barang, pindahkan ke Badar. Nah itulah jiwa besar Rasulullah. Kalau memang ada yang benar, Rasulullah ikut pendapat dia. Tidak ada disebut Rasulullah, kau bikin malu aku, kau Al-Habab, aku ini Nabi ini. Kau di depan orang kau gitu kan. Aku iya kan tadi supaya orang tidak salah sangka sama aku. Sempat kita tuh Pak, mutasi tuh Pak, yakin saya. Nah, kena mutasi Pak. Berani berbeda dengan pemimpin, kena mutasi. Awak pula dibantah-bantah. Nah, pasti gitu langsung perasaan tuh Pak kan. Jadi ini yang harus kita tiru dari Rasulullah. Orang berbeda pendapat dengan Rasulullah dan Rasulullah mengakui dia benar, Rasulullah ikut. Maka kadang orang malas rapat di masjid, cuma rapat Ustaz, dia pendapat dia aja nanti. Nah itu malas orang rapat tuh jadinya. Awak diundang ya rapat, atau nanti pendapat dia juga yang oke. Nah, itulah siapa kita dibanding Rasulullah Pak. Kok tidak bisa betul, ego betul kita. Harus pendapat kita didengar orang. Angkat barang-barang, pindahkan ke Badar. Diangkatlah barang-barang, dipindahkan ke Badar. Al-Habab ini pun tidaklah besar kepala, tidaklah cerita ke orang pendapat saya tadi itu. Maka udah payahlah Rasulullah waktu itu saya kasih pendapat itu. Kalau kita ya langsung nulis status tuh Pak, di WA, di IG. Alhamdulillah dibangun juga jalan di Jalan Taman Karya misalnya. Akhirnya Pemko mendengarkan aspirasi saya. Nah, ini kan kalau misalnya aspirasi dia, Pak ya, itu sebutkan sekali itu. Tubuh foto dia di jalan tuh. Nah, kalau ide dia, Pak kan. Jadi kita tuh yang diterima pendapatnya sombong pula. Nah, jadi ini yang harus kita kuasai perasaan Ibu. Kapan perlu sama seperti sedekah. Tidak tahu orang bawah itu kita yang memberikannya. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, setelah dia meninggal baru orang tahu dia yang sering bersedekah. Orang miskin heran, asal bangun pagi ada makanan depan pintu. Tapi tidak pernah tahu siapa yang ngasih. Begitu Ali meninggal baru orang tahu. Pas memandikan jenazahnya nampak bekas merah kebiruan di pundaknya.
dia ngangkat bahan makanan tiap malam mengantarkan ke rumah-rumah orang miskin. Kalau kita nggak diumumkan aja Pak, dicari pengurus. Ibu kan ada nyumbang apa tuh, Jumat kok nggak terdengar pengumumannya. Ibu tanya karena ibu ada diumumkan, nggak ada ditulis, nggak ada di papan, nah, di pasal ditulis Pak. Jadi memang disitulah payahnya Pak ya, memperlihatkan sedekah bagus, menyembunyikannya jauh lebih bagus. Nah, itu yang mau dikejar Pak, amalan itu tuh. Begitu sudah pindah semua barang-barang, digalilah sumur-sumur kecil untuk menampung air. Di saat itulah nampak oleh Rasulullah dari kejauhan betapa besarnya tentara kafir. Ditengok Rasulullah pasukannya dia sedikit. Pasukan musuh besar. Baru Rasulullah memakai senjata yang kedua, yaitu doa. Jadi doa itu kita memohon kepada Allah setelah kita maksimalkan usaha kita secara dunia. Jadi jangan duduk langsung berdoa aja, tapi usaha tidak ada nih Pak. Toko udah dibuka, sudah itu baru kita ibadah. Minta kepada Allah dibukakan rezeki. Ini usaha tidak ada, sibuk berdoa aja Bu. Itu yang pernah diusir oleh Umar bin Khattab orang dari masjid Pak. Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Keluar kau pergi berusaha. Jadi dimaksimalkan dulu usaha kita secara dunia. Berapa kekuatan yang ada? 315, senjata sudah ada, kuda sudah ada, onta sudah ada. Baru doa. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, penuhilah janjimu. Jika engkau tidak memenangkan kami, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Karena itulah yang tinggal lagi Pak. Tidak ada ini habis. Hancurlah Madinah. Bisa direbut orang kafir. Tapi ada enggak kalanya doa yang kita dulukan daripada usaha? Ada Pak. Di saat tidak ada jalan lain. Kita sedang nganggur, pergi keluar, habis minyak nanti, susah kita, tambah stres kita jadinya. Jalan keluar belum ada, itu duduklah di masjid Pak, minta tolong ke Allah. Berdoa terus ke Allah Bu ya, nanti Allah yang akan membukakan jalannya. Kalau daripada keluar Pak tambah stres, mau balik ke rumah kena marah lah sama istri Pak, bagus duduk di masjid lagi. Saya mengajarkan orang seperti itu Bu ya. Jangan pernah minta kepada manusia. Kadang manusia ini dapat, kadang tidak, kecewa kita nanti. Tapi minta ke Allah, kita tidak akan kecewa. Rupanya diamalkannya Pak. Begitu dia amalkan, entah mengapa saya sering terkenang dia waktu itu Pak. Sering terkenang. Akhirnya saya transfer lah uang. Jadi pas ceramah subuh, saya kan di tempat beliau itu ceramah. Saya bilang, saya mengajarkan ke Bapak itu jangan sampai saya pula yang kena, kata saya. Ini Bapak gas ke Allah, duit saya yang keluar jadinya, ketawa lah dia. Lebih elegan, saya yang terkenang dia Pak. Dia tidak minta, itu elegannya kalau kita minta ke Allah. Minta ke manusia Bu, banyaklah harus menjilat-jilat kan kita dulu Pak. Sehat Pak Haji, alhamdulillah sehat. Pak Haji heran, gagah betul Pak Haji ini sekarang. Kedua tuh, apa aja yang Pak Haji pakai di badan Pak Haji ini cocok aja Pak Haji. Ada 3. Memang kalau orang-orang soleh ini lain ya Pak Haji ya, tampil udah 4, baru ujung ada duit Pak Haji agak 50 Pak Haji. Akan payah jadinya tuh Pak. Dan banyak pujian kita dulu, bagus minta ke Allah lagi Pak. Kita tidak hina, Allah yang mengutus orang untuk bantu. Tidak bisa ditahan Pak. Rezeki orang tidak bisa ditahan Pak. Kalau udah dia minta ke Allah, tidak bisa kita apa-apa lagi. Lapang jiwa kita ngasih.
Nah, itulah kedahsyatan pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Jika engkau meminta, nak, memintalah engkau kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, nak, minta pertolonganlah engkau kepada Allah. Itulah nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Setelah Rasulullah berdoa, Rasulullah pun tersenyum selesai berdoa. Jadi kalau dalam ilmu psikologi, doa itu artinya direction, obedient, acceptance. Doa. Direction itu maksudnya apa, Pak? Kalau minta ke Allah harus dengan niat yang jelas. Karena Allah tidak bisa dibohongi. Bapak berdoa, ya Allah, karuniakanlah aku kekayaan, ya Allah. Kalau aku kaya, aku nyumbang ke Masjid Al-Muhajirin ini, ya Allah. Aku akan nyumbang untuk anak yatim, fakir miskin. Allah tahu, Pak. Lah, kau tuh berduit supaya beli mobil baru, supaya renovasi rumah, ditopeng-topeng lah dengan agama. Allah mana bisa dibohongi? Nah, itu maksudnya, doa dengan niat yang jelas. Boleh Bapak Ibu minta kaya, tapi niat Allah tahu, Pak. Niat kita kaya itu apa? Ini kalau kaya begini dia balik. Ini tahu Allah tuh, Pak. Ada cuman dilapis-lapis dalam doa tuh. Aku niat aku baik, ya Allah. Banyak betul aku nengok kemiskinan, pondok-pondok pesantren. Nah, kan inilah gaya berdoa tuh. Sangkanya Allah bisa dibohongi, ya. Makanya orang doa seperti ini minta kaya tidak pernah dikasih oleh Allah, Pak. Karena Allah kasihan nengok dia. Karena dia tidak akan bisa menunaikan hak kekayaan itu. Kemudian obedient. Obedient itu kalau minta ke Allah tidak boleh ragu. Antara pikiran dan perasaan kita ini ada namanya particular activating system. Jika berbenturan yang diminta otak sama hati, tetap hati yang dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, karuniakanlah aku rezeki yang halal lagi baik. Tapi hatinya mengatakan sedangkan yang haram aja susah. Itu tidak bisa, Pak. Dia tidak boleh berbenturan. Apa yang diminta mulut harus sesuai dengan hati. Ini yang paling sulit, Pak. Kadang kita ini lain di mulut, lain di hati. Kalau ditengok pas rapat bukan main lagi, Pak. Tidak boleh korupsi. Siapa isinya di Kemenkeu ini? Orang-orang yang berhati iblis. Tidak tahunya dia yang tertangkap tangan, Pak. Nah, jadi kadang saya maka senyum aja saya nengok. Justru orang kokoh macam itu tuh kadang, Pak, ya, orang udah kagum nengok dia. Kalau saya enggak lah. Makin menggonggong dia nih makin tidak gigit nih. Nah, itu maksudnya, Pak. Jadi orang lain di mulut, lain di hati itu memang banyak. Berbeda dia. Nah, itu yang particular activating system. Berbenturan antara yang diminta mulut dengan hati. Kemudian yang ketiga, acceptance. Acceptance itu, Pak, kalau kita habis berdoa kepada Allah, kita harus yakin doa itu dikabulkan walaupun kita belum merasakannya. Makanya kalau kita berdoa syaratnya apa, Pak? Puji Allah di awal doa, di akhir doa puji Allah. Kan kalau kita dengar imam berdoa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu, akan pujian dulu tuh, Pak. Waktu menutupnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Pujian pertama kalau karena kita mau meminta, pujian terakhir itu karena merasa doa sudah dikabulkan Allah. Nah, makanya kita memuji Allah walaupun kita belum merasakannya. Ada orang 6 tahun nikah tidak punya anak. Pergilah dia ke androlog senior di Jakarta, dicek suami istri. Apa kata dokter nih? Mohon maaf Bapak, istri Bapak subur, Bapak yang mandul. Benih Bapak 0%, secara medis Bapak tidak bisa punya anak. Begitu mendengar vonis dokter nih, apa kata dia? Alhamdulillah dokter, akhirnya saya tahu kenapa saya tidak bisa punya anak. Itu disyukurinya dulu, Pak. Informasi itu. Kalau kita kan langsung ngamuk, macam Tuhan dokter.
Saya pula dokter gitu, Allah yang maha tahu segala. Kan inilah gaya Bu. Terima dulu kenyataan itu. Secara ilmiah kita terima. Pulang dia ke rumah, dipraktekkannya lah itu. Dia berdoa, ya Allah, menurut vonis dokter hamba tidak bisa punya anak. Kalaupun tidak bisa, ya Allah, berikan hamba perasaan bahagia. Seolah-olah banyak anak kecil di rumah ini. Dirasakannya sambil dia berdoa tuh, rasa suara anak kecil di telinganya, anak bergantung-gantung rasa di badannya itu. Jadi ketika dia menutup doa dengan rasa puas, Pak, disyukurinya keadaan itu hanya butuh waktu 3 minggu. Dia periksa lagi ke androlog itu, terkejut androlog ini, geleng-geleng kepala. Kok bisa benih bapak naik 30%? Itulah gara-gara mensyukuri keadaan dan yakin doa dikabulkan oleh Allah. Nah itulah kalau dalam istilah sekarang pelajarannya nama apa? Kuantum ikhlas. Kekuatan tersembunyi dari sebuah keikhlasan. Dan itulah yang melejitkan jiwa kita semakin yakin kepada Allah itu. Nah setelah Rasulullah berdoa, kenapa Rasulullah tersenyum? Karena Rasulullah yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan sewaktu perang Badar akan dimulai, ada hal yang menarik, Pak. 2 orang anak kecil ikut mendaftar. Satu namanya Mu'az bin Ammar al-Jamuh, satu lagi Muawis bin Afrah. Umur 13-14 tahun. Ya Rasulullah, kami ingin mendaftar perang. Kata Rasulullah, kau ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, nak? Ingin ya Rasulullah, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Itulah jihadnya kalian ini. Tapi emak kami yang nyuruh daftar ya Rasulullah. Tidak boleh nak ya, pulang. Pulang dia sebentar Bu, emaknya bawa apa? Ya Rasulullah, kami yang memang ingin mereka berperang. Karena walaupun umur mereka kecil, tapi mereka memiliki kepandaian memainkan pedang di atas rata-rata. Nah, jadi bukan pula sembarang pergi aja Bu, karena makan banyak disuruh maaf pergilah kau perang, susah orang kau buat makan banyak. Nah, bukan. Kan kadang ada Bu, anak ini makan banyak asal dikasih mamanya, kau makan jauh-jauh supaya nak nambah Pak, pergi makan tempat kawan kau tuh. Karena kalau di rumah sama nasi bapaknya pun selesai sama dia Ustaz. Adalah memang macam itu. Asal ada kenduri di masyarakat tuh Bu, pas giliran bawa bapak duduk juga anak situ makan Pak. Udah gantilah sama ibu-ibu, masih juga duduk anak itu baru Pak. Tambah juga dia makan lagi. Nah kalau macam itu ya mungkin Pak. Ini enggak, karena dia anaknya ini memiliki kemampuan memainkan pedang. Memang ahli. Akhirnya kata Rasulullah, coba tes kalian main pedang. Main pedanglah mereka berdua. Rupanya betul. Memang hebat main pedang. Kata Rasulullah, oke, kalian bisa ikut perang, tetapi kalian tidak boleh di garis depan. Kalian harus berada di belakang. Tidak dijawabnya sama sekali. Pokoknya senang dia bisa ikut perang. Tak lama sudah itu mendaftar pula Zaid bin Sabit, umur 13 tahun juga. Kata Rasulullah, kau mau ikut juga? Iya ya Rasulullah. Emak kau juga nyuruh. Iya Rasulullah. Coba main pedang dulu. Rupa tidak pandai Pak. Kata Rasulullah, berarti jihad kau berbakti sama orang tua. Pulanglah Zaid menangis, diantar sama mamanya lagi. Mungkin Zaid ini lemah memainkan pedang ya Rasulullah, tetapi dia punya ingatan yang kuat dan kecerdasan. Seluruh ayat yang turun dia sudah hafal. Dia paling cepat menguasai bahasa orang dan dia pandai menulis. Dites oleh Rasulullah, ternyata betul, langsung diangkat menjadi penulis wahyu, sekretaris pribadi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Pak mengangkat orang berdasarkan keahlian, bukan umur Pak. Itu yang membuat cepat berhasil Rasulullah itu. Dan negara yang meniru cara Rasulullah hanya satu di dunia, Finlandia. Di Finlandia mereka mendidik murid sesuai dengan bakat murid itu. Makanya mereka menjadi pusat pendidikan nomor 1 di dunia. Jadi kalau cara Rasulullah ini dipakai Pak, sukses kita Pak.
Anak kita udah jelas hobi menggambar, dileskan matematik, hancurlah dia, Pak. Dia enggak itu bidangnya. Itu yang banyak membuat akhirnya kemampuan anak tuh hilang dia jadi. Habis anak kita lemah menghafal, gara-gara tren pondok tahfiz memasukkan anak ke sana, Pak. Jadi hantu dia, Pak. Banyak tumbuh bukan hoax yang saya sampaikan ini. Kenapa jadi hantu? Dia tidak suka, dipaksa masuk jahat jadi dalam itu, Pak. Hafalan banyak, makin benci dia, Bu. Melawan dia ke orang tuanya jadi. Jadi jangan heran kenapa anak pondok ini pelawan. Karena dia bukan itu bidangnya. Kemana anak ibu bidangnya, di situ dimasukkan. Di situ dia dimatangkan. Dan mulai nampak dia sering megang-megang lingkis, nyabut-nyabut paku. Hati-hati tuh, ini bakat jadi maling anakku nih. Kemana mau aku masukkan? Arahkan dia, Pak. Ya kalau udah mulai megang-megang mobeng, Pak ya, atau main gomo, ini bakat jadi teknisi. Jadi kita udah tahu, Bu, dia laki-laki, udah mulai berbedak-bedak umur 2 tahun itu, Pak. Dia jadi bencong nanti. Cepat diarahkan, Pak. Semua kita ini sudah diberikan Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya, Bu ya, pekerjaan yang paling membahagiakan di dunia ini yaitu hobi yang berbayar. Kita hobi, Pak, tapi dibayar orang, Pak. Tapi kalau tidak hobi, Pak, tertekan kita mengerjakannya, Pak. Tidak ada keikhlasan kita mengerjakannya. Itu bidang apapun. Kalau hobi yang berbayar, pasti enak kita kerja. Kita akan ikhlas jadi. Nah, itulah kelebihan Rasulullah dalam mendidik. Bukan melihat dari umur, tapi dia lihat dari kemampuan. Ada dulu ingat saya Masjid Mutmainnah Polda Riau tuh. Itu anak muda semua pengurusnya, Pak. Umur 17-21. Jadi masjid itu dibuatnya, Pak. Hidup masjid itu dibuatnya. Betul-betul semarak, betul-betul diseleksi sama pengurus sana. Masuklah anak-anak muda, Pak, yang punya kemampuan-kemampuan dahsyat. Betul-betul hidup suasana masjid. Padahal umur kecil-kecil, Pak. Ini kadang anak daerah kita punya kemampuan suruh juga gulung karpet. Kok ambil air tuh, Pak, mari. Aduh tuh, Pak, kue, Pak, sini. Oh. Tukang gulung karpet, tukang ambil kue. Padahal anak ini punya kemampuan kadang, Pak, kan. Jadi ini yang memperlambat kesuksesan orang sekarang ini. Makanya orang-orang Indonesia yang memiliki kemampuan banyak diambil oleh orang luar negeri. Contohnya, Bu, pakar rahang gigi. Di Asia cuma 2 orang. Jepang sama Indonesia. Yang orang Indonesia ini begitu dia selesai kuliah 12 tahun di Amerika, pulang mengabdi ke Indonesia, dikasih meja kosong di rumah sakit. Duduk-duduklah dia. Akhirnya dia buka internet, Bu. Malaysia membuka lowongan, Pak. Bukan untuk lowongan pakar rahang gigi, diceritakannya siapa dirinya, dikirimnya langsung diambil Malaysia. Begitu dia berangkat ke Malaysia, ditanya apa-apa aja yang Bapak butuhkan. Wah, saya butuh klinik luas sekian, alat-alatnya ini. Dibeli sama orang Malaysia, diundang lagi dia ke Malaysia. Jadi sekarang ini dia dan keluarganya menjadi warga negara kehormatan di Malaysia. Boleh bolak-balik, Pak. Hilanglah pakar rahang gigi Indonesia. Film Upin Ipin, orang Surabaya yang buat. Di Indonesia tidak laku dijualnya, karena di Indonesia yang laku anak SMA bercewek-cewek, melawan guru, melawan orang tua, itu suami selingkuh, itu yang laku, Pak, kan? Film Indosiar itu kan laku betul, Bu. Suaminya selingkuh, sudah itu dibawanya selingkuhan untuk ke rumah, bagaklah daripada istri pertama, diusirnya istri pertama ini, pergilah dia bawa tas 2, satu didorong, satu ditenteng, itu pas dia keluar hujan hari. Itu nanti ditabrak sama mobil, Pak. Kena tangan diperban kepala, kan itu tuh yang ditunggu-tunggu orang. Jadi kadang di Indonesia ini tidak laku yang ada unsur pendidikan, Pak. Akhirnya dijualnya lah ke Malaysia. Ternyata booming. Sekarang film Upin Ipin jadi film Malaysia, bukan Indonesia. Walaupun yang membuatnya orang Indonesia. Jadi orang-orang yang ahli itu, Pak, cepat ambil dia. Karena dia pasti ikhlas mengerjakannya.
Dia mengerjakan pekerjaan yang dia cintai. Nah, dibawa Rasulullah lah Bu, satu penulis wahyu, jadi tidak ikut perang. Yang dua dibawa. Nah, begitu perang mau berlangsung, Pak, terjadilah peperangan besar ini yang tidak seimbang ini. Tiba-tiba anak kecil yang bernama Mu'az bin Amr al-Jamuh sama Muawis bin Afra nanya dia ke Ibnu Mas'ud, Paman, di rombongan orang kafir itu yang mana yang namanya Abu Jahal? Yang diintainya panglima kafir, Pak. Mak tinggi selera kalian, ya tahu kalian siapa Abu Jahal tuh? Yang tahu kami dia sering memaki Rasulullah. Kalian kata Rasulullah tidak boleh ikut perang di depan. Tenang aja lah Paman. Maka kami tidak menjawab tadi. Pas kata Rasulullah jangan kalian di depan. Pokok Paman diam aja lah. Tunjukkan kami yang mana Abu Jahal. 13-14 tahun loh Pak. Anak kita 13-14 tahun Bu, main di warnet payah nyuruh pulang Pak. Main game ini payah nyuruh berhenti. Ini ikut perang Pak. Tuh laki-laki yang dikerumuni oleh pemuda-pemuda tangguh itu, dia di tengah-tengah, itu yang Abu Jahal. Bukan mundur dia kalau kita, itu paman sangka kecil, lupa besar, rupanya. Nah, jadilah paman aja, ini enggak Bu. Maju mereka berdua Pak. Disangka orang kafir, anak-anak kecil main pedang Pak. Situ main. Orang perang kena nanti, situ main. Disitulah dia lolos Pak, menembus pertahanan pengawalan Abu Jahal. Sangka orang anak kecil. Dua orang anak inilah yang membunuh Abu Jahal Pak. Hina mati Abu Jahal itu Bu, yang membunuh anak kecil. Nampak oleh Ikrimah bin Abu Jahal, anak ayahnya jatuh dari kuda, ditebas sama Mu'az bin Amr al-Jamuh, dikejarnya Pak, disabetnya lah, kena lah tangan Mu'az bin Amr al-Jamuh. Tergantung-gantung tangannya Pak, karena payah dia bergerak, diinjaknya tangannya itu Pak, diputuskan, maju dia balik. Itu loh Bu. Karena dia mengerjakan keahlian dia. Jadi kadang kita orang tua ini yang salah Bu, kita yang mengarang-arangkan jadi PNS lah kau nak, papa udah merasanya. Padahal anak itu enggak itu bidangnya. Ada sekarang orang tua Bu, sibuk minta maaf aja sama anaknya sekarang. Diarahkannya anaknya jadi guru. Saya bakat saya arsitek Ustaz. Karena saya berbakti sama orang tua, saya lakukan. Lulus saya FKIP, lulus saya S2, tapi jujur Ustaz, tidak ada di hati saya. Jadi sampai sekarang mama saya itu selalu minta maaf kepada saya. Maafkan mama yang mengarahkan kamu ke arah yang tidak kamu sukai. Karena begitu dia jadi guru, dipilihnya yang honor Pak. Yang gaji 1 juta sebulan, tambah pening kepala mama dibuatnya Pak. Inilah kami, honor segini cuman mah. Itu minta maaf mama. Tuh ada yang masalah jodoh, tidak suka mama kau nikah sama dia, padahal anak ini udah saling mencintai satu sama lain. Akhirnya tidak belaki-belaki sampai sekarang. Ada minta maaf lah mama ya nak ya. Karena yang laki-laki itu tidak beristri juga, dia pun tidak nikah juga. Oke, aku berbakti sama orang tua, aku ikuti. Nah, itulah jadinya Pak. Jadi kita jadi orang tua tuh jangan ego. Mungkin umur kita lebih tua daripada anak, tapi kalau untuk kecerdasan, bisa anak kita mengejar kecerdasan kita berkali-kali lipat. Nah, mulailah perang berlangsung. Begitu perang berkecamuk Bu, mau terjadi Pak, bangkit keraguan para sahabat. Apa keraguan sahabat waktu itu? Ya Rasulullah, di antara orang-orang kafir itu ada bapak kandung kami, ada anak kandung kami, ada adik kandung kami. Apa tidak berdosa kami membunuh anak kandung kami, bapak kandung kami ya Rasulullah? Kan wajar aja Pak ada keraguan seperti itu. Maka diturunkan Allah lah surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu abahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir
mereka berkasih sayang sekalipun dengan keluarganya sendiri, bapak-bapaknya, anak-anaknya. Jadi kalau sudah di medan perang, bertemu kebenaran dan kebatilan, putuslah hubungan tali darah. Langsung sahabat sami'na wa ata'na, bapak kandung Hajar, Umar bin Khattab adik kandungnya Pak, di kipasnya juga. Dan orang kalau tidak tahu sejarah turunnya ayat ini Pak, dibawanya ke masyarakat ayat ini Pak. Misal dia diajar gurunya, zikir bersama itu bid'ah, doa bersama itu bid'ah, dan dia menganggap orang yang melakukan ini menentang Allah dan hari akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya jangan heran Bapak, ada yang menengok buruk sama Bapak kalau zikir bersama. Dipakainya ya ini sampai ada yang melawan orang tua. Bapak menentang Allah dan hari akhir. Bapak tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Buktinya Bapak masih juga sholat zikir bersama. Berarti putus hubungan tali darah. Berarti dia melawan. Padahal ayat ini turun berkenaan dengan perang Badar, bukan masalah pemahaman. Jadi hati-hati menarik dalil nih Pak. Nah, dia apa asbabun nuzul turunnya ayat itu karena apa? Nah setelah itu tiba-tiba dari arah kanan muncul 500 tentara berkuda bersorban berwarna merah. Dari arah kiri muncul tentara berkuda bersorban berwarna kuning. Bergabung sama pasukan Islam. Disitulah sahabat bingung Pak. Sambil perang tuh berapa ekor kuda kita tadi? 2 onta 70. Itu dari mana datang, mana lah tahu aku. Pokoknya heran Pak, kok bisa jadi banyak pasukan muslim. Dan yang datang nih Bu dipukul pakai pedang, tank bunyi badannya semua Pak. Nggak ada yang bukul. Habis Pak, kocar kacir orang kafir dibuatnya. Ada yang dicambuk terbelah-belah badannya. Itu pengakuan orang kafir sendiri Pak. Safwan bin Umayyah ketika dia masuk Islam, aku menyaksikan di perang Badar bagaimana orang kafir diangkat ke langit, dihempaskan ke bumi. Dia nampak, cuman hati keras tidak mau masuk Islam. Padahal aku sudah melihat berbagai macam keajaiban di Islam. Kocar kacir orang kafir lari tunggang langgang Pak. Akhirnya tertawanlah 70 orang kafir. Begitu tertawan yang 70 orang ini Pak, Rasulullah tidak mengambil keputusan sendiri. Diajak musyawarah Abu Bakar dan Umar. Tawanan kita ada 70 orang. Apa menurut pendapat kalian tentang tawanan ini? Kata Abu Bakar, mereka ini kan orang yang kita kenal juga ya Rasulullah. Saudara-saudara kita juga di Mekah. Ekonomi kita sedang lumpuh di Madinah. Saran aku ya Rasulullah, sebaiknya kita minta tebusan saja. Yang tinggi kedudukan, yang jenderal-jenderalnya ini kita minta 4.000 dirham. Kalau yang rendah-rendah pangkatnya kita minta 1.000 dirham. Kan lumayan juga pemasukan kita itu ya Rasulullah. Baik Abu Bakar, aku mendengar pendapatmu. Sekarang giliran Umar. Bagaimana pendapatmu Umar tentang 70 orang tawanan ini? Kata Umar bin Khattab, matikan aja semua Rasulullah. Bunuh semua. Ini orang kurang-kurang ajar semua nih Rasulullah. Kapan perlu Suhail bin Ammar ini ya, ditarik lidahnya keluar baru dipancung. Kurang ajar lidahnya nih Rasulullah. Terjadi perbedaan pendapat Pak. Jadi biasa aja sebetulnya Bu. Pasti berbeda. Kita dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dari pendidikan orang tua yang berbeda-beda, pasti kita berbeda Pak. Tapi Rasulullah cara menanggapinya bagaimana Pak? Nah ini yang harus kita tiru. Dipuji Rasulullah dulu pendapat sahabat ini. Ada hati umat Islam ini yang dilembutkan oleh Allah. Hingga mencair dan manis seperti susu. Kelembutan sikapmu Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada hati umat Islam ini yang dikeraskan Allah hingga sekeras batu. Namun dari batu-batu mengulir air-air yang bening. Ketegasan sikapmu Umar mengingatkan aku kepada Musa alaihissalam. Jadi kedua sikap ini memang ada di dalam diri kita Pak. Makanya ada di antara bapak ini yang tegas, ada yang lembut. Memang kita butuh dua ini, Pak. Misalnya nih Bu, pas mau masuk tarawih anak-anak kan sering lari-lari.
Datang yang lembut menegur, Pak, sayang jangan main di masjid ya nak, kalau main di luar terganggu orang tua kita sholat. Makin macam mulat kelakuannya, Pak. Manjat itu. Datang yang tegas, Pak. Keluar. Ngajak nih main masjid. Tanggalkan sarung lari. Asal ada bapak itu tidak berani masuk. Karena butuh kita itu, Pak. Cobalah kalau ramah orang semuanya, Bu. Macet lampu merah, Pak. Pas lampu hijau, Pak, duluan, Pak. Dulu aja. Dulu. Apa nak macet berkilo-kilo dibuatnya, Pak? Tidak ada yang mau maju duluan. Semua orang baik, ramah. Jadi Bapak jadilah diri Bapak sendiri. Kalau Bapak pemarah, Pak, tinggal mengolah marah itu aja lagi. Bagaimana marah itu menjadi sebuah kebaikan. Bapak yang lembut, jangan berubah apapun yang terjadi. Ini orang banyak, Bu, dengarlah kajian saya Sirah Nabawi, Rasulullah itu banyak tersenyum, ramah. Bapak ini udah jelas wibawa, Pak. Puluhan tahun nikah tidak pernah senyum di rumah. Habis dengar pengajian saya, Bu, dibantainya senyum, Bu. Ketakutan istrinya, Bu. Ninggalkan perangai suami aku ini, katanya. Jadi jangan pula, Pak. Mana yang bisa kita tiru, cocok sama pribadi kita, itu yang kita tiru. Jangan semua ditelan mentah-mentah. Rasulullah itu suka menolong istri di rumah. Bapak dipulang dibantunya istrinya nyuci, Pak, kan terendam dicucinya. Besok kena perintah, Bu, bang tuh kain udah terendam, cuci lah, jangan sekali mau nyuci. Nyesal lah dia, Pak. Jadi jangan main menamalkan. Sama istri jujur soal uang, jangan ditutup-tutupi. Tengok istrinya juga, Pak. Kalau istri Bapak baik, itu enggak apalah Bapak open soal duit. Ini asal dikasih duit sudah tuh payah mintanya, Bu. Sampai jalan kaki suami dorong Honda bagi, Pak. Gaya gagah, Pak, pakai seragam dorong Honda. Apa mendorong, Bang? 10.000 dikasih istri duit Ustaz, makan lontong 8.000, tinggal 2.000 lagi. Hati-hati mengamalkan tuh. Ya kalau misal macam saya nih jujur, Pak, cocok saya membuka duit ke istri saya, Bu. Memang tidak pernah kepo, Pak. Dompet mau dimanapun terserah saya mau ngasih. Tidak pernah mau tahu, itu oke lah, Pak. Ini dikasih istri yang suka cek keranjang kuning, Bu. Check out kepanjang aja. Stres suaminya, Pak. Hari Minggu saya duduk di rumah Ustaz, 8 paket saya COD datang Ustaz, paket istri saya. Apa enggak stres saya dibuatnya? Kalau macam itu jangan buka-buka soal duit, Pak. Tapi kalau misal istri Bapak oke, orangnya jelas, dikasih duit, Abang pegang untuk stok Abang sekian. Nanti kalau kurang minta ya Bang ya. Ini untuk mama Abang, ini ada untuk adik Abang. Itu enggak apa lah. Enggak masalah itu. Baru boleh diamalkan. Nah, jadi Pak, setelah dipuji oleh Rasulullah, baru diputuskan oleh Rasulullah. Tapi maaf Umar, dalam hal ini aku lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Umar tidak terkecil hati, Pak. Tidak pindah masjid dia, Pak. Tetap dia sholat di situ, Bu. Dan Pak ya, cara Rasulullah ini yang harus kita tiru. Jadi kalau rapat, Pak, kita tidak mau nerima pendapat orang, puji pendapat dia dulu. Jangan sampai dipatahkan, Bapak yang keren dok sini ikut rapat lagi, Pak. Kalau ikut rapat muak kami nanti. Apa-apa pun itu jangan dipuji. Dan saya akhirnya tahu, Bu, semua orang yang pindah masjid karena pendapatnya tidak diterima bukan berarti mereka salah juga, Pak. Kadang ada yang dia benar. Dia benar, tapi pengurus sudah terbiasa dengan pola yang salah menurut dia, tapi tidak mau dengar. Misalnya, kurban Ustaz, padahal ada sapi yang bagus, harga murah, bisa disurvei, tapi panitia ini tidak mau Ustaz. Dia mau ngambil di langganan dia juga. Saya bilang berarti ada fee-nya tuh, Pak. Kalau tidak ada fee, tidak mungkin lah, Pak. Dia ciri panitia korban makan duit itu, tahu Ibu. Tidak mau pindah beli sapi, Pak. Padahal ada yang bagus. Tolong kasih saya alasan, apa kira-kira? Kenapa tidak mau pindah, padahal ada harga yang bagus? Itu aja tuh, Pak. Ada masjid di Pekanbaru ini, Pak. Ditunjuknya jadi bendahara siapa, Bu? Pernah menjadi audit di perbankan, Pak. Terpekik-pekik pengurus yang main dibuatnya, Pak.
Kemana pergi dana ini? Tidak bisa. Baru sekali ini saya ketemu pengurus macam ini menyelidiki saya. Tidak, bukan masalah nyelidiki Pak. Kita jelas-jelas sekarang nih. Oh kena Bu. Azab pengurus dibuatnya siapa yang main-main tuh Pak ya. Kalau kita di sini pengurus kita kaya raya, dermawan, aman lah Pak. Kalau sempat di daerah-daerah yang apa, memang harus seperti itu. Kadang ada yang menghitung duit tidak di bawah CCTV, langsung bawa ke kamar Pak. Terus saya bilang, kalau ngitung duit tolong di bawah CCTV, disaksikan oleh security. Zikir terpejam-pejam mata, kota infak lewat juga Pak. Tidak bisa Bu, payah. Soal duit ini susah. Duit ini kalau sedikit ya haram Pak, kalau banyak harum dia Pak. Payah gitu. Kalau sedikit ya haram, kalau udah banyak di tangan Pak, harum, nggak ada ndak ya. Setelah diterima pendapat Abu Bakar Siddiq, keesokan harinya Umar melihat Rasulullah menangis terseduh-seduh bersama Abu Bakar. Ditanya oleh Umar, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Diam aja Rasulullah, nangis terus Pak. Kata Umar, sekalipun kau tidak menceritakan ya Rasulullah, izinkan aku menangis bersamamu. Tidak tahu, tidaklah masalah. Penting nangislah kita sama-sama. Itulah solidnya Pak. Baru Rasulullah jujur, kemarin aku menerima pendapat Abu Bakar Siddiq melepaskan tawanan dengan uang jaminan. Ternyata aku salah Umar. Allah lebih menerima pendapatmu. Apabila Allah menurunkan azabnya saat ini, hanya engkau yang selamat Umar. Jujur Rasulullah mengakui. Rasulullah ditegur oleh Allah lewat surah Al-Anfal ayat 67. Apa kata Allah? Maka nali nabi ayakuna lahu asal hatta yuskina fil ard. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Seharusnya ajar itu semua. Engkau mengharapkan harta dunia Muhammad. Maksudnya tembusan. Sementara aku menjanjikan akhirat untuk. Itu yang menangis Rasulullah. Dan Rasulullah tidak disembunyikan ayat ini Pak. Tidak ada Rasulullah ngomong ke Abu Bakar, gara-gara kau aku yang kena jadinya. Aku yang kena marah. Ini ayat dah turun, janganlah tahu Umar nanti mengkek. Ada nanti. Tidak ada Pak, tetap disampaikan oleh Rasulullah. Barulah sahabat yang lain datang, ya Rasulullah, ketika perang berkecamuk kami menyaksikan 500 tentara berkuda dari arah kanan, 500 tentara berkuda dari arah kiri, semua kebal senjata, habis terbelah-belah badan orang kafir dibuatnya Rasulullah. Ketika aku berdoa di Badar, kenapa aku tersenyum? Allah menjawab doaku. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum minni mumiddukum alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepadaku, aku turunkan 1000 malaikat. Rupa malaikatlah yang ikut turun waktu itu untuk berperang. Dari sini kita tahu bahwa kekuasaan yang besar itu hanyalah milik Allah. Kalau mau minta bantuan apa-apa ke Allah, jangan pernah mengandalkan kecerdasan kita. Boleh kita berusaha secara dunia maksimalkan, tetapi tetap kita jangan pernah lupa berharap kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.